Anda mencuri, kan? Jangan menyangkal lagi. Tuduhan tajam itu bergema di supermarket Han Fuk, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Di pusat kritik itu adalah Pak Min, seorang lelaki tua dengan sosok kurus, tangan gemetar memegang tas tua. Matanya tenang, sedih, tapi tegas. Saya memang miskin, tapi saya tidak mengambil apapun dari siapapun. Pak Meng, 70 tahun, tinggal di lingkungan pekerja miskin, tempat mimpi-mimpi tercekik oleh kelaparan dan kemelaratan. Sepanjang hidupnya, dia diam-diam mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas, dengan kereta tua sebagai asetnya yang paling berharga. Dia dulu memiliki keluarga yang bahagia, tetapi sebuah kecelakaan merenggut segalanya, meninggalkannya sendirian di tengah kehidupan yang keras. Sore itu, hujan tiba-tiba datang. Pak Ming masuk ke supermarket Hang Fuk untuk berteduh, tempat yang tidak pernah berani dia injak karena itu mewakili kemewahan yang asing bagi hidupnya. Dia hanya berdiri diam di sudut, tidak berniat membeli apapun. Namun penampilannya yang buruk dan matanya yang waspada dengan cepat menjadi pusat kecurigaan. Sebuah insiden tak terduga terjadi, menyeret Pak Min ke dalam situasi yang tidak terduga. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan menekan bel notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita hebat lainnya. Hujan semakin deras, tetesan air mengalir tanpa henti seolah ingin menyapu segalanya. Di sudut supermarket Han Fuk, Pak Ming meringkuk di dekat dinding. Matanya menatap setiap rak yang penuh, tetapi kakinya tidak berani melangkah lebih jauh. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Mata ingin tahu bercampur dengan ketidaknyamanan. Seorang karyawan muda mendekat, matanya menyelidik. Apakah Anda butuh sesuatu? Ini bukan tempat berteduh dari hujan. Pak Min buru-buru melambaikan tangannya, suaranya lembut. Saya hanya berdiri sementara, akan segera pergi saat hujan reda. Tetapi percakapan belum berakhir ketika sebuah jeritan terdengar dari rak di dekatnya. Di mana dompetku? Siapa yang mengambil dompetku? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke wanita mewah itu. Tampak panik saat dia terus mencari di tasnya. Bu Thu, manajer supermarket, dengan cepat mendekat. Wajahnya serius. Kita akan mencari tahu siapa yang mengambilnya. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada Pak Min. Orang tua, kemarilah. Suara dingin butuh seolah memotong ruang. Anda berdiri di dekat sini. Apakah Anda yang mengambilnya? Pak Ming bingung. Tangannya yang gemetar memegang erat tas tua itu. Saya tidak mengambil apapun. Saya hanya berteduh. Tolong jangan salah paham. Namun, penjelasannya hanya membuat kecurigaan semakin meningkat. Bisik-bisik mulai muncul. Lihat dia. Tentu saja. Bagaimana orang bisa percaya dengan pakaian seperti itu? Butu berkata dengan tegas. Jika Anda tidak melakukannya, mengapa Anda ada di sini? Jangan biarkan saya memeriksa tas Anda di depan semua orang. Tatapan orang banyak tertuju pada Pak Min. Bisik-bisik semakin keras. Pak Min berdiri diam, menundukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Suasana di supermarket Han Fuk dipenuhi ketegangan. Kerumunan semakin ramai. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan penilaian. Bisik-bisik mulai menyebar. Pasti lelaki tua itu. Siapa yang bisa percaya pada orang miskin seperti itu? Buthu mendekat. Wajahnya serius. Mata tajamnya menatap lurus ke arah Pak Min. Anda bilang Anda tidak mengambilnya, jadi mengapa Anda ada di sini sekarang? Jika Anda tidak melakukan apapun, biarkan kami memeriksa tas Anda. Pak Ming mundur selangkah. Tangannya mencengkeram erat tas tua itu. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Saya hanya berlindung dari hujan,
Saya tidak melakukan apapun. Tolong jangan curigai saya." Tetapi penjelasannya tenggelam di tengah-tengah bisik-bisik. Seorang pria di kerumunan itu berteriak, "Jangan percaya kata-katanya. Dengan penampilan seperti itu, tidak ada yang perlu diperdebatkan." Seorang wanita lain menyahut, "Itu benar. Tangkap dia. Jangan biarkan siapapun dirugikan oleh orang-orang seperti ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk harga diri Pak Min. Matanya terpaku pada lantai. Tangannya mengepal lebih erat pada tas seolah ingin melindungi sisa martabat terakhirnya. "Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya." Dia mengulangi. Suaranya serak seolah-olah mencoba untuk berpegang pada sisa-sisa kepercayaan yang langka dari orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Buthu menatap lurus ke arah penjaga, suaranya lebih tegas. "Periksa tasnya segera. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja." Petugas keamanan mendekat tetapi Pak Ming tiba-tiba mundur, suaranya tercekat. "Di dalam tas saya hanya ada botol plastik kosong. Saya tidak mengambil apapun dari siapapun, tolong jangan sentuh." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Tetapi kemudian bisik-bisik muncul kembali. Kali ini lebih keras, lebih tajam. "Hanya berbohong. Siapa yang percaya? Dia pasti tidak bersalah." Pak Ming menggigit bibirnya, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia melihat sekeliling, mencari mata seseorang yang mau mempercayainya, tetapi hanya menerima tatapan dingin dan penuh prasangka. Buthu menunjuk ke kamera keamanan di dekat pintu. "Baiklah, jika Anda tidak melakukannya, kamera akan membuktikannya. Tetapi, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa Anda telah mengambilnya, saya akan segera melapor ke polisi." Kata-kata itu membuat suasana menjadi beku. Mata semua orang tertuju pada kamera. Tempat kebenaran akan segera terungkap. Pak Min menundukkan kepalanya. Tangannya masih memegang erat tas itu. Matanya terukir dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia sudah terbiasa dihakimi, tetapi itu tidak mengurangi rasa malu di hatinya. Staf teknis duduk di depan layar lebar, dengan hati-hati memutar ulang video dari kamera pengintai. Semua orang di sekitar terdiam, mata mereka tertuju pada setiap bingkai yang muncul. Ruangan yang tadinya ramai kini menjadi pengap. Hanya ada suara tombol putar staf dan napas berat. Gambar pertama yang muncul adalah Pak Min memasuki supermarket. Sosoknya yang kurus dan kuyu membuatnya mudah dikenali. Dia berjalan perlahan, matanya melihat sekeliling tetapi tidak menyentuh rak manapun. Dia hanya berdiri di sudut, dekat pintu masuk, jelas untuk berlindung dari hujan. Seorang pria di kerumunan masih terus-menerus curiga. "Lihat saja baik-baik, orang-orang seperti ini pasti menyembunyikan barang di suatu tempat." Staf teknis terus memutar rekaman itu. Tiba-tiba, seorang wanita mewah muncul dalam bingkai. Bu Lien yang telah melaporkan kehilangan dompetnya berjalan melewati dekat Pak Min. Tindakannya yang cepat membuat semua orang memperhatikan. Kamera merekam dengan jelas Bu Lien berhenti di depan sebuah rak. Diam-diam membungkuk untuk mengambil dompet yang jatuh di lantai. Setelah itu, dia dengan cepat memasukkan dompet itu ke dalam saku jaketnya. Itu dia, itu dia. Sebuah suara di kerumunan terdengar dengan takjub. Semua orang terdiam. Mata mereka terfokus pada gambar yang diputar ulang sekali lagi. Apa yang mereka lihat tidak meninggalkan keraguan. Bu Lien adalah orang yang mengambil dompet itu dan menyembunyikannya. Buthu, manajer supermarket, berdiri terpaku. Wajahnya perlahan berubah. Keseriusan yang biasanya dia tunjukkan kini digantikan oleh kebingungan. Dia melihat lebih dekat ke layar, lalu berbalik untuk melihat Pak Min. Kemiskinannya
kini bukan lagi sasaran tatapan curiga. Sementara itu, Pak Min berdiri diam. Matanya hanya melihat ke depan. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa dengan saat-saat disalahpahami oleh orang-orang, sehingga dia tidak menunjukkan keterkejutan atau kemarahan. Hanya tangannya yang masih mencengkeram erat tasnya yang sobek. Tidak ada yang berbicara, tetapi suasana di supermarket mulai berubah. Bisik-bisik sebelumnya kini berubah menjadi tatapan penyesalan, seolah-olah mereka baru saja menyadari bahwa mereka telah salah. Bu Lien, jelaskan. Suara Butu terdengar, memotong kesunyian. Matanya kini beralih dari mencurigai Pak Min menjadi tegas terhadap wanita mewah itu. Bu Lien menjadi pucat, menundukkan kepalanya, tangannya yang gemetar mencengkeram tasnya. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi suaranya tercekat, tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Ini adalah kebenarannya, kata Butu, suaranya mengecil. Pak Min, saya pikir kita telah salah paham dengan Anda, tetapi semuanya masih perlu diklarifikasi. Kerumunan itu diam-diam bubar. Banyak mata mulai melihat Pak Min dengan penyesalan dan sedikit rasa malu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pak Ming masih berdiri diam, bahunya yang kurus tampak terkulai. Sepertinya bukan hanya tuduhan tadi, tetapi juga penghinaan di mata semua orang yang meninggalkan luka yang sulit disembuhkan di hatinya. Staf memutar ulang video sekali lagi. Kali ini agar semua orang dapat melihat lebih dekat. Semua keraguan terjawab, tetapi suasana tetap tidak kembali normal. Ketegangan yang tidak jelas masih menyelimuti, karena masalah ini belum sepenuhnya berakhir. Detik-detik terakhir dari video itu berhenti. Bingkai yang jelas menunjukkan bahwa Bu Lien telah mengambil dompet itu dari lantai dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Seluruh kejadian telah terungkap. Seluruh supermarket terdiam. Butu berdiri tegak tetapi matanya menunjukkan kebingungan yang jelas. Ketegasannya yang semula kini berubah menjadi ekspresi penyesalan. Dia memandang Pak Min, lalu beralih ke Bu Lien. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Suara Butu terdengar, tetapi tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Itu bercampur dengan kekecewaan dan tanggung jawab. Bu Lien bingung, wajahnya pucat pasi. Saya hanya salah ambil. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia bergumam, seolah-olah alasan itu bisa menghapus semuanya. Tapi tidak ada yang percaya. Mata di kerumunan kini telah berubah. Tidak lagi ada kritik yang ditujukan kepada Pak Min, melainkan penghinaan yang ditujukan kepada Bu Lien. Seorang pria yang berdiri di dekatnya menggelengkan kepalanya, berbicara. Ternyata itu dia. Kita telah salah sangka tentang orang tua itu. Seorang wanita lain menghela napas. Memang benar, kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Mata Pak Min masih menatap lantai. Bahunya tampak sedikit lebih ringan dari beban yang tidak terlihat. Tetapi kesedihan yang mendalam di matanya masih tidak bisa disembunyikan. Meskipun kebenaran telah terungkap, apa yang dia alami, kecurigaan dan penghinaan yang harus dia hadapi masih merupakan luka yang sulit disembuhkan. Butu berjalan mendekati Pak Min. Suaranya jauh lebih pelan. Pak, saya benar-benar minta maaf. Kami terlalu terburu-buru. Saya berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang baru saja terjadi. Tetapi Pak Min tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit, bibirnya terkatup rapat. Kerumunan mulai bubar. Orang-orang yang baru saja berteriak menuduh kini terdiam. Beberapa orang mencoba mengucapkan beberapa kata maaf, tetapi tidak ada yang berani menghadapi Pak Min secara langsung.
Mereka tahu bahwa meskipun kata-kata mereka tidak lagi menyakitinya, tatapan menghina sebelumnya telah meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus. Butu kembali menatap Bulien. Suaranya lebih tegas. Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Ini bukan hanya masalah salah ambil. Anda telah menuduh orang lain. Tetapi Bulien masih tidak berani melihat langsung, hanya menundukkan kepalanya dan meninggalkan supermarket. Suasana di supermarket tampak lebih ringan, tetapi perubahan itu tidak membuat Pak Min merasa kurang kesepian. Dia diam-diam berdiri di sudut. Tangannya masih memegang erat tas tua itu, seolah itu adalah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun kebenaran telah terungkap, dia masih merasakan jarak antara dirinya dan orang-orang di sini. Jarak yang tidak hanya diciptakan oleh materi, tetapi juga oleh prasangka sosial. Butuh berjalan ke arah Bulien. Langkah kakinya berat, tetapi matanya telah berubah. Tidak lagi kaku, ekspresi tegas yang semula, tetapi kini mata itu penuh dengan kekecewaan dan tanggung jawab. Bulien, Butuh angkat bicara. Suaranya tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan ketegasannya. Tindakan Anda telah menyebabkan orang yang tidak bersalah dihina di depan umum. Apakah Anda tahu betapa seriusnya itu? Bulien menunduk. Tangannya mengepal erat tasnya. Sedikit keraguan terlihat jelas dalam suaranya. Saya tidak sengaja. Saya hanya... Penjelasan Bulien yang belum selesai terputus oleh dirinya sendiri, karena dia sendiri menyadari bahwa tidak ada yang bisa membenarkan tindakannya. Tatapan dari kerumunan kini penuh dengan penghinaan, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Suasana di supermarket hening, hanya suara langkah kaki karyawan yang berjalan mondar-mandir. Butu tidak membiarkan keheningan berlanjut lebih lama. Hanya tindakan yang tidak dipikirkan. Anda telah membuat semua orang salah paham dan mencurigai orang miskin. Apakah Anda tahu betapa kejamnya itu? Bukan hanya karena dompet, tetapi karena harga diri orang lain. Kata-kata Butu bergema seperti panggilan untuk bangun. Bulien tidak bisa menjawab. Wajahnya menunjukkan rasa takut dan malu yang jelas. Dia mencoba untuk keluar dari kerumunan, tetapi kakinya gemetar seolah-olah dia akan jatuh. Pak Ming masih berdiri di sudut, matanya diam-diam mengamati semuanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak melihat ke arah Bulien. Sepertinya baginya, permintaan maaf atau pembenaran saat ini tidak lagi penting. Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Buthu melanjutkan, suaranya lebih tegas. Tidak hanya dengan dompet, tetapi dengan semua yang telah Anda lakukan padanya. Bulien mengangguk sedikit. Wajahnya menunduk seolah ingin menghindari tatapan semua orang. Dia berjalan pergi, meninggalkan suasana hening di belakang, di mana setiap mata tertuju pada Pak Min, seperti permintaan maaf yang tak terucapkan. Suasana di supermarket menjadi sangat sunyi. Buthu berjalan perlahan menuju Pak Min. Setiap langkahnya tampak berat dengan penyesalan. Matanya yang selalu tegas kini menunjukkan rasa malu dan menyesal. Pak Min. Buthu angkat bicara. Suaranya bergetar. Saya dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Kami telah salah paham dengan Anda. Saya salah karena menghakimi Anda hanya berdasarkan penampilan luar. Mohon maafkan saya. Pak Min terdiam untuk waktu yang lama. Matanya masih menatap tanah, seolah menyembunyikan emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya muram, tetapi tidak lagi marah. Saya tidak marah kepada Anda, juga tidak menyalahkan siapapun. Tetapi tolong ingat,
Kemiskinan bukanlah kejahatan. Jangan menghakimi orang lain hanya karena mereka tidak punya apa-apa. Kata-kata Pak Min seperti angin dingin yang menyapu jiwa semua orang di sekitarnya. Kerumunan tidak lagi berani berbisik. Mata ingin tahu kini berubah menjadi penyesalan. Mereka tahu bahwa tindakan dan kata-kata mereka sebelumnya telah meninggalkan luka yang dalam di hati Pak Min. Seorang karyawan muda mendekat, dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Pak Min. Kami benar-benar minta maaf. Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Pak Min hanya mengangguk ringan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya permintaan maaf mereka tidak sepenuhnya menghilangkan kesedihan di hati Pak Min, tetapi itu juga membuat suasana menjadi tidak terlalu berat. Dia menundukkan kepalanya sedikit, sebagai cara untuk menanggapi penyesalan orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat hening, Pak Ming mengangkat kepalanya. Matanya tampak membawa seluruh langit. Dia melihat sekeliling, matanya menyentuh setiap orang di depannya, lalu berbicara perlahan tapi jelas. Saya dulu memiliki keluarga yang bahagia. Dia memulai, suaranya serak tetapi mencoba menahan kenangan sedih. Istri saya adalah wanita yang lembut, mengabdikan dirinya untuk suami dan anak-anaknya. Kami memiliki seorang putra yang tampan. Saya dulu seorang guru, berdiri di podium dengan bangga. Kerumunan terdiam, semua mata tertuju padanya, mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. Tapi sebuah kecelakaan merenggut segalanya. Saya terluka parah, tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Istri saya harus berjuang untuk menghidupi keluarga, lalu meninggal karena kelelahan. Putra saya, ketika dia besar nanti, karena kemiskinan tidak berani mengakui ayahnya. Sejak itu, saya hidup sendiri, melakukan apapun untuk bertahan hidup. Suara Pak Ming tercekat. Matanya merah tetapi dia masih mencoba untuk tetap tenang. Saya tahu, kemiskinan tidak membuat orang layak dihina, tetapi ada tatapan, kata-kata yang membuat saya berkali-kali bertanya-tanya, apakah saya masih layak untuk ada di dunia ini? Beberapa orang di kerumunan mulai menangis. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hati mereka, membuat mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan secara tidak sengaja bukan hanya kesalahpahaman, tetapi juga luka yang mendalam bagi seseorang yang dulunya memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Tapi aku masih di sini, katanya. Suaranya perlahan menjadi lebih kuat. Karena saya percaya, di suatu tempat masih ada belas kasih. Masih ada orang-orang yang mau melihat saya bukan hanya sebagai orang tua yang miskin, tetapi sebagai manusia yang sesungguhnya. Seluruh supermarket terdiam. Tidak ada yang berbicara. Suasana tampak berat oleh emosi yang baru saja dibangkitkan Pak Min. Kata-kata Pak Min seperti angin dingin yang bertiup melalui hati orang-orang, membuat semua orang merenung. Buthu, yang selalu bangga dengan ketegasan dan tekadnya dalam bekerja, kini hanya berdiri diam, matanya dipenuhi kesedihan. Untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya sendiri melalui mata orang yang terluka, dan itu membuatnya tidak bisa mempertahankan kepercayaan dirinya yang biasa. Dia melangkah ke depan Pak Min, tidak lagi sebagai seorang manajer, tetapi sebagai seseorang yang mencoba menebus kesalahan. Pak Min, dia angkat bicara, berusaha untuk tidak gemetar. Apa yang telah saya lakukan benar-benar salah. Saya telah membiarkan prasangka mengaburkan akal sehat, telah menyakiti seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Saya berjanji, saya tidak akan pernah menghakimi siapapun hanya karena mereka miskin. Pak Ming mengangguk sedikit, matanya masih mempertahankan ketenangannya yang biasa. Tetapi dalam tatapan itu, secercah harapan bersinar, seolah-olah permintaan maaf Buthu telah menyentuh jiwanya. Buthu berbalik untuk melihat karyawannya, lalu ke arah pelanggan yang masih berdiri.
kita semua salah. Salah bukan karena kita ragu, tetapi karena kita terburu-buru menuduh tanpa mengetahui kebenarannya. Ini bukan hanya pelajaran bagi saya, tetapi untuk kita semua. Kata-kata itu membuat suasana di supermarket menjadi lebih ringan. Beberapa karyawan menundukkan kepala, mata mereka menunjukkan penyesalan yang jelas. Beberapa pelanggan mengangguk sedikit, seolah-olah diam-diam mengakui bahwa mereka juga salah karena terlalu cepat menghakimi Pak Min. Buthu kembali menatap Pak Min. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Jika Anda tidak keberatan, dia melanjutkan, suaranya kini lebih hangat. Saya ingin Anda menerima undangan untuk makan di supermarket sebagai cara bagi kami untuk menebus kesalahan. Ini adalah hal minimum yang dapat kami lakukan untuk mengungkapkan permintaan maaf kami. Pak Ming terkejut sejenak, tetapi kemudian mengangguk sedikit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Seolah-olah untuk pertama kalinya hari itu, dia merasakan kehangatan dari orang-orang di sekitarnya. Setelah Pak Ming mengangguk sedikit untuk menerima undangan Buthu, beberapa pelanggan yang berdiri di dekatnya mendekat. Seorang pria paruh baya dengan penampilan sopan angkat bicara. Tuan, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Saya pikir kita semua berutang permintaan maaf kepada Anda. Pak Ming mengangkat kepalanya, matanya penuh kejutan. Pria itu melanjutkan, suaranya tulus. Saya adalah direktur sebuah pabrik di dekat sini. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda untuk bekerja. Pekerjaannya tidak berat, hanya perlu membantu memeriksa barang. Kami sangat membutuhkan orang-orang yang jujur seperti Anda. Suasana tiba-tiba dipenuhi dengan bisik-bisik. Kerumunan memandang pria itu dengan kagum, dan kemudian beralih untuk melihat Pak Min, mengharapkan tanggapannya. Pak Ming tampak bingung, tetapi kemudian menjawab dengan lembut, "Terima kasih, saya akan memikirkannya." Saat itu, seorang karyawan muda di supermarket berlari ke kasir, lalu kembali dengan tas belanjaan. Dia memberikan tas itu kepada Pak Min. Suaranya ragu-ragu. "Ini adalah makanan dan minuman. Kami ingin memberikannya kepada Anda sebagai ungkapan terima kasih. Semoga Anda menerimanya." Pak Min melihat tas belanjaan itu, lalu beralih untuk melihat karyawan muda itu. Matanya bersinar dengan emosi. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima tas belanjaan itu. Mulutnya mengucapkan terima kasih dengan lembut, tetapi penuh makna. Seorang wanita tua di kerumunan juga mendekat, meletakkan sejumlah uang di tangan Pak Min. "Kami tidak punya banyak, tetapi ini adalah ketulusan saya. Semoga Anda menggunakannya untuk mengurus diri sendiri." Tindakan kecil itu sepertinya menyebar di supermarket. Beberapa pelanggan lain juga menyumbangkan makanan, minuman, dan uang untuk membantu Pak Min. Tidak ada yang berbicara dengan keras, tetapi mata mereka menunjukkan penyesalan yang jelas dan keinginan untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan salah. Pak Min pada saat itu sepertinya bukan lagi seorang pemulung tua. Dia berdiri di sana dengan bahu kurus tetapi matanya bersinar dengan harapan baru. Dia menerima hadiah kecil dari semua orang, bukan karena keserakahan, tetapi karena dia merasakan ketulusan dalam setiap tindakan itu. Setelah semua orang pergi, Pak Min berdiri diam sejenak, melihat tas belanjaan di tangannya dan hadiah kecil dari orang asing. Sepertinya matanya tidak lagi sedih seperti sebelumnya. Sebaliknya, cahaya lembut bersinar di mata yang berpengalaman itu. Seolah-olah dia telah menemukan kembali sebagian dari kepercayaan yang hilang. Dia berjalan perlahan menuju pintu, tetapi sebelum pergi, dia berhenti, berbalik untuk melihat Buthu,
dan orang-orang yang tersisa. Terima kasih semuanya, katanya, suaranya dalam tetapi tegas. Hidup saya mungkin tidak mudah, tetapi kebaikan Anda hari ini telah membuat saya menyadari bahwa tidak peduli betapa sulitnya, selalu ada hal-hal baik yang ada. Dia melihat keluar, di mana sinar matahari menyinari awan setelah hujan. Saya hanya meminta Anda untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri. Jangan menghakimi dengan tergesa-gesa, karena cara kita memandang seseorang dapat mengubah seluruh hidup mereka. Pak Min berjalan pergi, sosok kecilnya perlahan menghilang dalam cahaya lembut. Tidak ada yang berbicara, tetapi dalam hati mereka, pelajaran tentang pengertian, belas kasih, dan nilai harga diri telah terukir selamanya. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, jangan lupa untuk berlangganan saluran untuk mengikuti lebih banyak cerita yang menyentuh hati. Kami berharap dapat menemani Anda dalam perjalanan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan.